dengan ritual terlebih dahulu kita serahkan kepada panitia. Halo, woi, ada Indonesia Raya dulu. Putar Indonesia Raya. Ya. Ini harusnya begini. Jadi begitu jahatnya uang dari rakyat, rakyat mau masuk saja dipersulit. Ini jahat banget ini anggota DPR ini. Kemana nurani kalian? Jadi kalian ini bukan dari perwakilan rakyat kalau begitu. Dari perwakilan kepentingan-kepentingan yang membawa kalian kaya. Kaya dari uang rakyat, kaya dari pajak rakyat. Kenapa pagar ini ditutup? Harusnya dibuka. Kita tidak mau melahap, mau makan pagarnya. Pagar anggota DPR-nya tidak akan kita lahap, kita makan. Tapi kita hanya ingin anggota kalian diam. Betul. Kalau kalian berdebat, gak akan pernah menang sama kita. Betul. Kalian. Pak Marwan Batubara luar biasa. Pak Benung, sebentar ya, sebelum kita menyanyikan Indonesia Raya, speakernya kita arahkan. Kalau ini speaker, Mon, ini namanya speaker. Yang ada di situ. Kalau memang masih ada, saya akan kasih jalan. Ya, terima kasih juga kepada gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat, Jenderal Mur. Di gerbang DPR, tolong dibantu kepada petugas yang laki-laki. Ini adalah acara rakyat. Ingat, kita punya azas apa? Gotong royong. Jadi, mari kita bersama, kita akan pasang bersama. Tolong dibantu. Semua, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadla itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat, inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya, tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya. Tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya, dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak. Ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya, si Omon. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi. Di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya, nama dosennya juga salah, tidak ada kemudian aturan yang ada, dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Jadi hari ini sekaligus kita memastikan bahwa meskipun kemarin ya kita sudah membuat buku dirinya sendiri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan karena dia nggak lulus pendidikan di S3 di Yamaguchi, kemudian dia
mempertahankan buku Jokowi White Paper itu, dan kemudian kami tutup salah satu, dan kami tutupnya pakai plester. Apa artinya plester? Ini untuk mengingatkan kita, orang yang kami tutup ini sekarang juga sedang dituntut oleh Pak Yusuf Kala. Dan Pak Yusuf Kala tidak main-main, menuntut orang kayak si plester ini, si plester Matutina itu menghilang sampai dengan sekarang karena kemudian dia menghina Pak Yusuf Kala. Jadi sekali lagi aksi kami ini sekaligus mendukung juga Pak JK ya untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazah. Itu adalah bahasa satir dari Pak JK. Ya, kalau punya, dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi Joko Widodo ya tunjukkan ijazahmu depan rakyat agar tidak membuat gaduh. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta, ya, mantan Dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang bertanyakan pertama kali tahun 2015, tidak ditunjukkan kepada kita semua. Ditunjukkan kepada media saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya. Dan itu akan kita bongkar. Rakyat bersama kita, tidak ada bohong, dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala membersamai langkah kita. Sekian, terima kasih.